Pernah kebayang nggak sih? Kok bisa ya ada ibu hewan yang tega banget buang atau nolak anaknya sendiri? Padahal kita tahu kan, naluri keibuan itu katanya sekuat baja. Tapi di dunia hewan, kenyataannya kadang lebih kompleks dari sinetron favoritmu. Nggak jarang ada anak-anak hewan yang harus berjuang sendirian karena ditolak induknya. Bahkan sampai ada yang meluk boneka saking kesepiannya. Nah, di Fakta First kali ini, kita akan bedah tuntas kenapa fenomena induk buang anak ini terjadi. Dan apa alasannya di balik keputusan yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Oke, mari kita ngopi santai di warung paling jujur di dunia hewan. Alasan pertama kenapa induk hewan bisa buang anaknya, itu seringkali balik lagi ke hukum alam yang brutal, kelangsungan hidup. Ibaratnya gini deh, lu punya warung, tapi modal mepet banget. Kalau lu punya 10 jenis dagangan, tapi cuma 3 yang laku keras dan nguntungin, sisanya malah bikin rugi, kira-kira lu bakal pertahanin semua dagangan itu atau fokus ke yang potensial aja? Pasti fokus ke yang potensial kan? Nah, induk hewan juga gitu. Di alam liar, sumber daya itu terbatas banget. Makanan, tempat aman, air bersih, semua ada jatahnya. Kalau seekor induk punya anak terlalu banyak, atau kondisi badannya sendiri lagi gak fit, dia harus bikin keputusan sulit. Dia mungkin cuma bisa besarin 1 atau 2 anak yang paling kuat dan sehat. Anak-anak lain yang kelihatan lemah atau kecil, mau nggak mau harus dikorbanin. Ini bukan karena dia kejam, tapi ini adalah strategi bertahan hidup agar setidaknya ada keturunan yang berhasil tumbuh besar dan nerusin genetikanya. Contohnya banyak banget, kayak beberapa jenis burung yang bakal dorong anak-anaknya yang paling kecil keluar sarang kalau makanan lagi susah. Atau singa betina yang kadang ninggalin anaknya kalau dia ngerasa nggak sanggup ngasih makan dan ngelindungi semuanya dari predator lain. Kejam? Mungkin. Tapi ini adalah evolusi yang berbicara. Yang kuat, yang menang. Poin kedua yang bikin induk hewan menolak anaknya adalah karena si anak itu sendiri punya masalah. Bisa sakit, cacat, atau lahir dengan kondisi yang lemah banget. Coba bayangin, ngurus anak sehat aja butuh energi luar biasa. Apalagi ngurus anak yang sakit-sakitan atau cacat di alam liar yang penuh bahaya. Ini kayak lu punya tim bola, tapi ada satu pemain yang dari awal udah cedera parah dan gak bisa main sama sekali. Kalau lu paksain dia main, malah bisa bikin tim lu kalah dan lu juga rugi. Induk hewan secara insting tahu mana anaknya yang punya peluang hidup tinggi dan mana yang hampir mustahil bertahan. Anak yang cacat atau sakit biasanya punya bau yang beda, gerakannya nggak lincah atau nangisnya nggak normal. Insting ini ngebuat induk berpikir bahwa ngurus anak yang kayak gini cuma bakal buang-buang energi dan sumber daya yang seharusnya bisa dia pakai buat anak-anaknya yang sehat atau buat dirinya sendiri. Jadi, daripada mempertaruhkan keselamatannya sendiri atau anak-anak lain yang sehat, induk bisa memutuskan buat ninggalin anak yang lemah ini. Ini juga salah satu cara alam buat ngejamin cuma genetik terbaik yang terus dilestarikan. Nah, ini juga yang kadang dialami sama si monyet punch atau monyet-monyet malang lain yang ditolak induknya, yang kadang akhirnya sampai meluk boneka. Kasus monyet yang ditolak induknya seringkali terjadi karena si anak mungkin punya kondisi tertentu yang dianggap tidak sempurna oleh induknya. Atau bisa juga karena induknya sendiri masih muda dan belum berpengalaman. Ketika anak monyet ini kehilangan kehangatan dan sentuhan fisik dari induknya, dia bisa banget mencari pengganti. Boneka, selimut, atau benda empuk lainnya jadi pelampiasan rasa butuh sentuhan dan keamanan. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri psikologis mereka untuk mengatasi trauma penolakan dan kesepian yang luar biasa. Bahkan ada penelitian yang nunjukin kalau primata muda yang ditolak induknya cenderung punya masalah perilaku saat dewasa, kayak kurang sosialisasi atau agresif. Mirip manusia juga kan? Kurang kasih sayang di masa kecil bisa bawa dampak jangka panjang. Masuk ke poin ketiga, kadang masalahnya bukan di anak, tapi di induknya sendiri. Terutama kalau induknya masih muda banget, alias perjaka atau perawan ting-ting, alias baru pertama kali punya anak. Ini kayak lu baru pertama kali kerja dan langsung disuruh ngurus proyek raksasa sendirian. Pasti bingung, panik, dan kadang nggak tahu harus ngapain kan? Induk hewan yang belum berpengalaman seringkali nggak tahu gimana cara ngurus bayinya. Mereka mungkin nggak tahu cara nyusuin yang benar, cara bersihin, atau bahkan cara ngelindungi dari predator. Akibatnya, mereka bisa panik dan malah ninggalin anaknya. Selain itu, stres berat juga bisa jadi pemicu. Induk yang lagi stres banget, entah karena lingkungannya terancam, makanannya susah, atau diganggu sama manusia, bisa kehilangan naluri keibuannya.
Hormon stres di tubuhnya bisa ngacauin semua sistem, termasuk insting buat ngerawat anak. Jadi, bukan yang ngurus, malah kadang mereka jadi agresif atau justru cuek sama anaknya. Ini kayak lu lagi pusing banget sama masalah kerjaan, terus ada yang minta tolong ini itu. Bukannya bantu, malah kadang lu jadi emosi atau milih bodo amat kan? Nah, induk hewan juga bisa ngalamin hal serupa. Terakhir, faktor lingkungan dan campur tangan manusia juga bisa jadi biang keladinya. Hewan-hewan di kebun binatang misalnya, atau hewan yang habitatnya terganggu banget sama aktivitas manusia. Di kebun binatang, induk bisa jadi stres karena lingkungan yang asing, banyak suara bising, atau bahkan karena sering dilihatin pengunjung. Stres ini bisa bikin naluri keibuannya terganggu dan akhirnya nolak anaknya. Atau contoh lain, kalau lu nemu anak hewan di hutan, terus iseng megang-megang. Bau tangan manusia itu bisa nempel ke anak hewan dan bikin induknya bingung atau merasa ini bukan anak gue. Jadi si induk akhirnya ninggalin anaknya karena ngerasa ada yang aneh. Makanya, kalau nemu anak hewan di alam liar, usahakan jangan disentuh ya. Biarin aja, biar induknya yang ngurus. Fenomena induk hewan menolak anaknya ini memang terdengar menyedihkan dan bertolak belakang dengan gambaran kasih ibu sepanjang masa yang kita kenal. Tapi di balik itu semua, ada logika survival yang kuat. Ada seleksi alam yang berjalan, dan kadang juga ada peran kita sebagai manusia yang tanpa sengaja ikut mempengaruhi. Jadi, kalau lo lihat ada berita monyet yang meluk boneka karena ditolak induknya, sekarang lo udah tahu nih alasan dibaliknya. Gak cuma satu, tapi kompleks banget. Gimana? Makin tercerahkan kan? Alam ini memang penuh misteri dan fakta-fakta yang kadang bikin kita mikir keras. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu biar mereka juga tahu. Dan kalau kamu punya cerita atau pandangan lain tentang topik ini, langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe Faktaverse, biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.